Hai teman-teman semua, salam sehat buat kita semua ya. Pada video kali ini saya mau menginformasikan cara membuat virgin coconut oil ya. Ini dia. Ini virgin coconut oil ya, bisa dilihat ini ya. Ini adalah minyak kelapa asli tanpa campuran apapun ya. Oke. Ini saya taruh di tempat begini, dan ini untuk bisa kita semprot-semprot ya. Nah, virgin coconut oil ini ya sangat bermanfaat bagi tubuh kita ya. Apa saja sih manfaatnya? Nah, pertama nih yang mungkin kita semua sudah tahu ya, bahwa virgin coconut oil ini dapat menyuburkan rambut ya, dapat menyuburkan rambut. Dia juga dapat membersihkan kulit kepala ya. Jadi kalau kulit kepala kita itu kotor gitu, kayak ada kerak-kerak atau apa, kita bersihkan dengan nih virgin coconut oil ya. Ini kalau saya, karena saya ada gini ya, kita bisa begini ya, buka ini, kita semprot set gitu, terus kita gosok pakai tangan juga bisa, pakai kapas juga bisa ya, dari pakai kayak gini. Terus juga buat apa juga nih, buat supaya rambut kita ini menjadi berkilau ya, hitam berkilau rambutnya. Pakai apa? Pakai minyak kelapa ya. Nah, orang-orang dulu ya, terutama mungkin daerah Jawa ya, itu banyak sekali yang memakai virgin coconut oil ini gitu ya. Jadi dia untuk merawat rambutnya, karena mungkin kalau dulu kan sudah belum begitu banyak yang namanya sampo atau apapun itu, malah mereka itu lebih sehat rambutnya ya, karena selalu memakai minyak kelapa ini untuk membersihkan dan merawat rambut dan kulit kepala ya. Oke. Selain itu ya, pada saat saya ya hamil dari anak pertama sampai anak keempat, saya punya anak 4 ya. Anak pertama sampai keempat, setelah kehamilan saya 9 bulan, di bulan ke-9 ya, 1 bulan terakhir itu saya selalu meminum virgin coconut oil ini ya. Nah, dulu saya tidak istilahnya, karena asisten rumah tangga yang membuat, jadi saya hanya perintahkan tolong buatkan minyak kelapa asli dari santan kelapa. Akhirnya dia bukan, dan saya saya setiap malam ya, setiap malam saya meminum 1 sendok makan ya, 1 sendok makan virgin coconut oil ya. Rasanya ya saya tidak merasakan, kayaknya nggak ada rasa gitu, yang namanya minyak gitu ya. Saya minum glek aja gitu. Jadi kita jangan punya pikiran macam-macam, langsung glek aja. Itu virgin coconut oil ini. Nah, buat apa sih itu yang namanya kita meminum virgin coconut oil ini pada saat kita hamil gede ya? Pada saat kehamilan sudah besar itu ya, itu yang namanya bayi di dalam kandungan itu kan bisa dibilang itu kan sudah tinggal keluar ya. Jadi dia itu bisa memperlancar persalinan ya. Jadi minyak kelapa ini diyakini ya, kita tidak ada salahnya juga kita mengamini ya. Jadi diyakini itu bisa memperlancar proses persalinan. Kalau persalinan itu normal ya, kalau sesar ya tidak ada masalah gitu ya. Jadi kalau persalinan itu normal, dia itu bisa memperlancar ya, memuluskan keluarnya bayi ya. Terus yang penting juga apa? Pada saat anak kita lahir ya, dia punya kulit kepalanya itu bersih ya, bersih kulit kepalanya, jadi kulitnya juga bersih ya. Jadi pada saat bayi itu lahir, kulitnya bersih. Karena apa? Karena kita minum virgin coconut oil ini ya. Nah, terus apalagi sih manfaatnya nih ya, selain itu tadi untuk ibu hamil ya. Diyakini yang namanya virgin coconut oil ini
ya, dia itu mengandung yang namanya kolesterol yang baik, ya. Kolesterol baik yang dibutuhkan untuk jantung kita, ya. Kolesterol baik ini juga dia akan, yang namanya kolesterol itu mengurangi kolesterol yang jahat. Jadi dia mungkin akan mengikat ini kolesterol yang jahat itu, ya. Jadi sehingga kita istilahnya untuk kesehatan jantung kita, ya. Nah, terus apalagi sih ya, sekarang ini kan masa pandemi, ya, banyak virus, ya. Nah, ada beberapa kasus, ya, kita tidak mungkin ini perlu penelitian lagi, ya, tapi minyak kelapa ini itu mengandung antimikroba, ya. Jadi minyak kelapa ini mengandung antimikroba, ya. Nah, ya, antimikroba inilah yang membuat meningkatkan juga imun tubuh kita, ya. Supaya dia antimikroba ini, ya, menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat buat si virus-virus ini, gitu loh, ya. Nah, ada beberapa yang saya tonton, ya, ada beberapa yang mengatakan kalau kita minum minyak kelapa ini juga bisa menghambat yang namanya virus corona, ya. Mungkin dia mematikan atau apa, atau dia mungkin istilahnya menarik itu si virus itu, ya, sehingga dia tidak berkembang di daerah pernapasan kita. Itu saya tidak tahu, ya. Tapi beberapa orang yang kena COVID, ya, mengatakan bahwa dia juga sembuh dengan meminum minyak kelapa ini atau virgin coconut oil ini, ya. Nah, tidak ada salahnya. Kenapa? Ini semua aman, tidak ada bahan kimianya, ya. Semuanya pure, ya. Apalagi kita bikin sendiri, ya. Jadi kita tahu nih bagaimana, gitu loh. Jadi kita tidak memasukkan apa yang harus kita masukkan. Kita nggak perlu menambah apa-apa, ya, untuk membuat minyak ini, ya. Nah, kemarin, ya, saya membeli 3 butir kelapa, ya. Kemarin saya membeli 3 butir kelapa, ya. Di pasar itu kan ada yang namanya yang sudah bisa kita parut, dan kita bisa juga minta diperas menjadi santan, ya. Jadi diparut dan diambil santannya. Nah, saya membeli 3 butir kelapa dan saya minta, ya, dijadikan santan. Jadi diambil patinya, ya, diambil patinya. Jadi saya minta dijadikan santan tanpa menambah air, ya. Jadi jangan nambah air, ya, karena kalau tambah air prosesnya akan menjadi lama, gitu, ya. Jadi kita masaknya lebih lama lagi karena kan airnya kan harus keluar, gitu. Jadi saya membeli 3 butir kelapa dan minta diperas pakai mesinnya mereka. Jadi semuanya praktis, ya, tidak ada. Terus kita sudah dapat patinya, gitu. Dapat patinya. Setelah itu kita juga bisa sisa si kelapanya tadi itu, kelapa parut itu bisa kita minta peras lagi untuk kita membuat sayuran-sayuran yang lebih ringan santannya, gitu, ya. Jadi masih bermanfaat, gitu, ya. Misalnya kita bikin sayur lodeh, gitu, ya. Nah, terus sampai di rumah, ya. Setelah sampai di rumah, ya, santan itu karena saya membereskan belanjaan makanan yang lain-lain, sayuran yang lain-lain, santan itu langsung saya taruh di kulkas, ya. Pagi saya taruh di kulkas, ya. Terus saya baru membuatnya itu malam hari, di waktu saya sudah sedikit santai, ya, saya buat. Nah, apa keuntungannya kita masukin di kulkas, ya? Keuntungannya bahwa minyaknya itu sudah terpisah dari air. Karena walau kita tidak menambahkan air, ya,
pada kelapa yang kita jadikan santan tadi, tapi tetap kelapa ini mengandung air, ya. Kelapa ini mengandung air, jadi airnya pun kita harus buang. Oke. Nah, karena sudah sudah terpisah, sudah kelihatan terpisah, kita sudah gampang buangnya. Ya. Oke. Sekarang kita masuk pada bagaimana sih cara membuat virgin coconut oil ini, ya. Bagaimana buatnya? Gampang sekali. Ayo kita lihat nih caranya, ya. Saya membuat virgin coconut oil itu saya panaskan tidak sampai, hanya maksimum setengah jam sudah jadi, ya. Kalau kita pakai air, santannya itu kita kelapanya itu kita campur air untuk memeras santannya, itu lama banget, ya. Nah, tapi kalau kita hanya mengambil patinya, kita bisa lebih cepat untuk menghasilkan ini. Dan coba, ya, bisa dilihat ini semua sangat-sangat bening, ya, bisa dibilang keruh-keruh bening gitu, bersih putih, ya. Oh ya, ini juga gini, ya. Sebelum saya lupa juga, ini juga kita bisa pakai buat apa? Nih, ya. Nih buat kulit, ya, buat kulit kita. Ini saya biasanya itu saya semprotkan, ya. Saya semprotkan, terus saya gosok, terus ini juga yang sini juga saya semprotkan, ya, saya gosok, ini, ya, tuh, ya, nih, ya, jadi kulit kita, ya, lebih sehat, ya. Karena apa? Karena kita memberikan coconut oil ini menjadi pelindung dari kulit kita. Oke, sebelum kita masuk pada proses pembuatan virgin coconut oil ini, ya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman, ya. Jadi proses pembuatan ini, memasak untuk menjadikan seperti ini, ya, untuk menjadikan minyak seperti ini hanya butuh waktu setengah jam, ya. Ngapain kita beli yang mahal-mahal, sedangkan kita bisa membuat sendiri di rumah. Oke, saksikan prosesnya. Dah.